Perang Uhud, perang yang terjadi di dekat Bukit Uhud. Awal perang Uhud, ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa khalifah dagangannya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk merangi mereka." Menyambut ajakan tersebut hingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Mekah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah SAW menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat ini disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat ini dibaca oleh Ubay bin Ka'bah di hadapan Nabi SAW dan beliau pun meminta merahasiakannya. Akhirnya berita kedatangan Quraisy pun tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan munafik, apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah. Membuat suku Aus dan Kharaj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar Masjid Nabawi dekat dengan rumah Rasulullah SAW, khawatir akan adanya serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah SAW bermimpi dan keesokan paginya beliau ceritakan di hadapan para sahabat seraya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih, pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Apapun sapi yang disembelih adalah tubuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingannya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku." Dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku bermimpi mengayunkan pedangku lalu patah. Ternyata itu adalah isyarat kekalahan yang menimpa kaum mukminin dalam perang Uhud. Kemudian aku ayunkan kembali, maka pedang itu pun menjadi tampak lebih bagus dari sebelumnya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah dan bersatunya kaum mukminin. Aku juga bermimpi melihat beberapa ekor sapi. Demi Allah sangat baik, dan ternyata mereka adalah kaum mukmin yang terbunuh dalam perang Uhud." Hadis Bukhari nomor 4081. Kemudian beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Arqam apabila mereka musuh tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai dan kita serang dengan panah dari atap rumah." Pendapat ini didukung oleh para tokoh Muhajirin dan Ansor, serta pendapat dari Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk berhadapan dengan musuh, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut." Rasulullah SAW tidak menyukai sikap mereka yang meminta terus-menerus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginan itu, beliau pun mengimami mereka dengan sholat Jumat, menasihatkan dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh sementara yang lain tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW mengimami mereka untuk sholat asar sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair seraya berkata, "Kalian telah memaksa Rasulullah SAW. Kembalilah keputusannya kepada beliau." Tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan pakaian perang dan sebilah pedang yang terhusuk dan tutup kepala baja.
Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini. Seraya berkata, kami tidak ingin menantangmu apabila keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi kebajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan ketika mereka sampai di wilayah Saud, tempat antara Madinah dan Uhud. Apabila bin Ubay berserta 300 pengikut menarik diri sambil berkata, dia Muhammad telah mengikut kemauan mereka, sahabat. Dan mengabaikan aku, untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman. Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terhadap beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang, hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syahid. Rasulullah SAW menolak itu mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Umarah bin Junab dan Rafi bin Hubat. Usia mereka kala 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah. Kemudian beliau pun mengizinkan selain itu dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafi. Maka beliau pun mengizinkan Samurah dan Rafi. Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan seraya berkata, siapkah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi? Abu Khatsam berkata, saya, wahai Rasulullah. Kemudian ia pun mengajak Nabi SAW melintasi bukit Uhud. Ketika melintasi kebun milik Murabah bin Faiz, seorang munafik yang buta matanya, Darul Basor, ketika ia mendengar Nabi SAW dan para sahabatnya akan melintas ke kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak menghalalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuh, tetapi Rasulullah SAW mencegah mereka dan bersabda, janganlah